Baik, lalu ada latar belakang di sini. Jadi untuk penjelasannya adalah keuangan merupakan salah satu aspek yang selalu ada di lingkungan, mulai dari perseorangan, instansi maupun pemerintahan. Pada kasus perseorangan, keuangan sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan seseorang. Kita ambil dalam kegiatan sehari-hari. Jadi seseorang tidak akan pernah terlepas dari pengelolaan keuangan, mulai dari berbelanja. Sebagai contoh, berbelanja bahan masakan atau bahan makanan, lalu ada mungkin pakaian atau perlengkapan rumah, lalu ada kebutuhan transportasi seperti bensin atau mungkin angkutan umum, lalu ada bisnis, mungkin UMKM yang sedang dijalankan dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita tahu bahwa financial management itu sendiri merupakan hal yang harus diperhatikan dengan baik. Jadi tujuan pembuatan aplikasi di sini kami ambil dari latar belakang yang ada yang telah kami buat. Jadi untuk problematika yang terjadi sekarang adalah banyak dari masyarakat zaman sekarang itu tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, di mana hal tersebut dapat berdampak pada masalah jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti untuk jangka pendeknya sendiri, mungkin pengelolaan uang bulanan yang tidak terkelola dengan baik, lalu mungkin ada persiapan dana darurat, atau yang jangka panjang adalah tidak ada persiapan untuk investasi sebagai finansial yang lebih baik di masa depan. Nah, dari situ kami membuat suatu aplikasi sebagai solusi dari permasalahan tersebut, yaitu kami memanfaatkan teknologi aplikasi berbasis mobile yang nantinya di dalamnya kami akan membuat sistem finansial manajemen untuk mengelola keuangan yang dapat terakumulasi dengan otomatis, sehingga nantinya akan memudahkan orang untuk mengelola keuangan dengan mudah, seperti uang bulanan ataupun dana darurat, bahkan untuk sebagai acuan dari investasi yang akan dilakukan. Berikutnya akan kami jelaskan sisi arsitektur dari aplikasi catat pengeluaran yang kami buat. Dari sisi backend itu kami menggunakan Node.js dan Express sebagai web framework untuk membuat web backendnya. Kemudian kami menggunakan Azure Blob Storage. Azure Blob Storage digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara gambar nota yang akan di-scan dan kemudian dituliskan pada Cognitive Service Azure Computer Vision. Untuk database, kami menggunakan Firebase Firestore NoSQL. Yang bersifat NoSQL, kami menggunakan Firebase karena mudah di-setup dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu. Kemudian untuk layanan deployment, kami menggunakan layanan deploy Heroku karena mempertimbangkan waktu juga. Kami menggunakan layanan deployment Heroku yang cepat dan mudah. Kemudian dari sisi front end, karena kami membuat mobile app, kami menggunakan framework Flutter dengan bahasa pemrograman Dart. Berikutnya kami akan menunjukkan demo dari aplikasi yang kami buat. Ini ada aplikasinya. Oke, di sini ada beberapa halaman yang belum jadi, tapi untuk pokok inti dari minimum functional requirement aplikasi sudah ada, yaitu di sini ada jadi pertama untuk mencatat pengeluaran itu harus ada account dulu. Di sini nanti akan ada budget, gitu, halaman budget, utang dan rencana yang akan dilakukan user. Kemudian di sini halaman profile, di sini adalah halaman yang akan menampilkan statistik pengeluaran dan pemasukan. Baru halaman ini yang jadi pertama harus menambahkan akun dulu. Misal akunnya adalah dompet atau akunnya GoPay, misal Pay. Sini initial balance saat membuat akun ada berapa? 100.000.
Kemudian di sini kita dapat menambahkan, nah di sini ada delete account, edit account, menambahkan pemasukan, menambah pengeluaran. Pertama mungkin pemasukan dulu. Nah di sini ada kategori-kategorinya. Misal pemasukan dari gajinya misal gaji part time. Kemudian jumlahnya misal 1 juta. Detailnya part time jual kebab. Oke. Di sini kita bisa memilih tanggal uang masuk. Misal kita pilih tanggal 7. Ini kita tambah. Nah, di sini dia sudah muncul. Kemudian untuk aplikasi machine learning itu terletak pada apabila kita menambahkan pengeluaran. Nah ini pengeluaran, misal makanan. Nah ini. Nah untuk penambahan pengeluaran kita bisa menambahkan pengeluaran menggunakan gambar dari galeri ataupun kamera. Namun karena ada untuk demo ini kita menggunakan emulator, maka kita tambahkan gambar dari galeri saja. Pertama mungkin bisa kita cari gambar contoh nota dari Google. Nota mungkin ya. Kita gunakan yang mana ya? Struk. Nah ini mungkin kita gunakan yang ini ya. Struk, kemudian kita download gambarnya, download image. Kalau udah ke download, nah ini kita tunggu dulu. Nah ini dia udah terdownload. Terus kemudian kita coba tambahkan di sini. Gimana tadi? Download. Nggak ada. DCIM. Oh, harus di Chrome. Di sini. Sebentar. Contoh stroke. Kita pakai ini kali. Mana ya? Aduh. Ini kita bisa download. Download image. Kita download satu. Terus satu lagi. Ini apa nih? Ya download. Ini mungkin ya. Kita download gambar. Nah, kita udah ada download 2 stroke. Terus kemudian kita coba upload di sini ya, dari galeri. Saya ini dulu coba ya, loading. Ada beberapa invoice yang on server, kita coba satu lagi. Nah di sini dia udah masuk. Gue tulis sidu, itu tadi sesuai gambar yang ada di invoice. Kalau ininya nominalnya kurang, bisa kita benerin. Tanggalnya udah sama, terus kita bisa tambahin aja. Nah itu ntar tidak tambah di bawah. Nah kayak gini. Jadi ini udah dari apa, fungsional utama dari aplikasinya adalah seperti itu. Untuk yang add expense dari kamera belum bisa dicoba. Kemudian saya bisa delete account, bisa edit account, bisa edit, bisa juga delete. Kalau delete nanti kehapus. Kita balik ke awal. Nah ini dia balik ke awal. Sekian demo dari aplikasinya, masih banyak yang belum jadi karena keterbatasan waktu dan juga adanya KKN.
Untuk testing yang dilakukan itu, kami hanya sempat melakukan testing pada aplikasi backend. Nah, testingnya itu menggunakan library Chai. Itu kita melakukan testing eh, endpoint dari API. Di sini ada beberapa use case. Mungkin kita coba start dulu servernya. Kemudian kita bisa buat baru di sini buat testingnya. Di sini kita tunggu dulu servernya menyala. Sampai standing ya. Nah, ini sudah nyala. Kemudian kita lakukan npm test. Oke, di sini. Gini. Nah, ini tesnya. Jadi tes yang kita gunakan ini semua endpointnya semua sudah berjalan. Cuma yang digunakan pada aplikasi itu di frontend baru beberapa karena implementasinya membutuhkan cukup waktu yang cukup banyak. Jadi belum semuanya sebuah endpoint digunakan seperti itu.